Salam saudaraku terkasih, kembali saya menyapa. Kali ini saya bersama Mateo, anak saya. Ayo Mateo, sekarang perkenalkan dirimu. Perkenalkan, saya Mateo. Mateo umur 10 tahun. Tuhan mempercayakan Mateo untuk dapat karunia penglihatan dan suara, punya 2 dimensi penglihatan, dimensi ilahi dan kegelapan. Ya, sekarang apa yang akan Mateo ceritakan buat pemirsa semuanya? Apa yang dilihat Mateo sejak Mateo dapat penglihatan tentang apa aja? Tentang iblis, tentang perang Tuhan dan iblis dengan malaikat-malaikatnya, ditunjukkan nama-nama bintang dan planet galaksi. Ya, coba sekarang Mateo cerita, Tuhan memperlihatkan apa aja. Waktu itu Mateo dapat penglihatan apa aja tentang mama, tentang papa, malaikatnya mama namanya siapa, seterang bintang apa. Coba Mateo cerita sekarang. Waktu itu Mateo ada suara nama malaikatnya mama. Nama malaikatnya mama yaitu Yanza. Terus perawakannya gimana? Malaikat Yansa itu perawakannya seperti apa? Dia memakai baju perang berwarna emas terang, punya 2 sayap dan 1 pedang, pakai topeng Sparta. Iya, ini malaikat penjaga mama ya. Iya. Nah, terus ada lagi seperti apa? Katanya lebih dari 1. Coba, selain Yansa, malaikatnya yang waktu itu Mateo perlihatkan. Nama malaikatnya itu adalah Vetipens. Vetipens. Perawakannya Mateo juga ditunjukkan Tuhan. Perawakannya api terang, mempunyai 2 sayap dan memakai baju perang dan topeng Sparta, pakai pedang seperti yang malaikat satunya. Oh iya. Terus waktu itu malaikat apa yang seterang bintang apa itu? Yang waktu itu juga saat mama dalam penyerangan, terus ada Tuhan kasih malaikat yang Tuhan perintahkan untuk menjaga mama, ada 4 itu, malaikat apa itu? Itu adalah malaikat penjaga penyakit mama. Iya. Itu namanya? Nama malaikat Yang seperti bintang terangnya, seperti bintang apa itu, malaikat apa itu? R136A1. Iya. Bintangnya, terangnya sebintang itu ya. Lah gambaran bintang itu seperti apa warnanya? Warnanya biru muda keputihan. Keputihan. Dan ada malaikat siapa yang satunya? Seperti bintang apa? Vega. Nah, bintang Vega ini Tuhan tunjukkan nggak seterang apa gitu warnanya? Sama biru. Sama biru. Jadi ini tugasnya untuk menjaga supaya roh yang mau taruh penyakit ke mama ini gagal ya, karena mereka sudah mencobai
mama yang penyakit pertama ya. Terus apa lagi Mateo? Tuhan tunjukkan lagi? Tidak. Itu galaksi-galaksi yang apa namanya? Galaksi-galaksi yang tempat wilayah kekuasaan kegelapan itu galaksi apa aja? Galaksi IC 1101 dan galaksi Segue. Oh, itu tempat apa? Tuhan tunjukkan itu tempat apa? Tempat wilayah rumah iblis. Selain itu, adakah mungkin selain galaksi ada planet apa? Kan Mateo ingat semua pasti, ya. Apa itu? Ada planet Kepler. Itu apa, gambaran apa itu? Planet Kepler itu? Itu gambaran dari iblis. Oh ya. Terus apa rencana mereka di galaksi itu? Rencananya apa? Mateo waktu itu ditunjukkan banyak sekali kan rencana jahat mereka yang akan mereka lakukan buat bumi ini, buat manusia. Apa itu, sayang? Mereka mau menghancurkan bumi, mau membuat orang-orang tidak ada kesempatan untuk percaya, bertobat, dan mereka akan membuat pesawat alien dan akan menghancurkan bumi. Itu waktunya setelah sebelum ini ya, rapture ya. Artinya sekarang pun mereka berusaha untuk membuat manusia tidak bertobat ya. Terus apa lagi mungkin? Coba hari ini berdoa sama Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan untuk semua pemirsa channel YouTube-nya ini? Coba, adakah pesan dari Tuhan? Belum. Ada lagi Mateo mungkin yang dilihat waktu itu? Bintang-bintang apa? Spirit apa? Ada gambaran dilukiskan dia seorang pelukis, seorang ilmuwan. Masih ingat? Tidak ingat. Mama sih sudah catat semua. Jadi apalagi yang Mateo ingin sampaikan ke semua saudara-saudari kita terkasih? Apa Mateo yang Mateo ingin sampaikan? Coba supaya mereka juga mendapatkan tempat di surga. Harus membaca Alkitab, selalu berdoa dengan Tuhan, tidak boleh melupakan, selalu memuji Tuhan dan bersukacita. Amin. Karena tanpa sukacita hidup kita akan sakit. Ya, akan sakit ya. Jadi kita harus hidup selalu bersukacita ya. Karena di saat kita tidak bersukacita, itu kesempatan iblis untuk mengganggu kita ya. Dan ini kan ada spirit-spirit itu yang digambarkan seperti koki, seperti pelukis. Nah, itu gambaran dari apa itu waktu itu? Jadi kalau untuk
bencana ini terjadi itu ternyata ada spiritnya. Nah, gambaran spiritnya ini gimana? Di saat dia melukis ini karakter atau wujudnya dari roh ini apa? Dia seorang apa? Seorang pelukis, ahli pelukis. Setiap dia melukis, maka akan terjadi, contohnya melukis gempa bumi atau asteroid menabrak bumi, maka akan terjadi. Itu gambarannya seperti apa? Pelukis itu wajahnya, rambutnya, giginya. Dia punya kacamata tebal, kotak persegi panjang, mempunyai gigi yang besar panjang seperti monster, dan terlihat sudah tua. Sudah tua. Ini spirit ya. Jadi kuasa-kuasa gelap yang membuat rancangan ya, rancangan bencana ya. Jadi digambarkan dia seorang pelukis yang memiliki yang memakai kacamata tebal ya, dan dia juga memiliki gigi yang tajam-tajam. Di kalau Mateo menurut Mateo dia seperti monster. Jadi spirit ini tersenyum sinis gitu ya, tersenyum sinis ya, seperti mengejek gitu ya. Jadi setiap apa yang dia lukis, artinya apa yang dia rancangkan untuk merusak bumi, itu dia lukis. Ini spirit yang dilihat Mateo di angkasa. Jadi ada sosok pelukis, itu dia melukiskan sesuatu rencana-rencana bencana. Jadi apapun yang dia lukis dan ditujukan ke bangsa A, bangsa B, dan seterusnya, itu terjadi. Seperti mungkin dia melukis bencana, itu akan terjadi bencana. Dia melukis kebakaran, itu akan terjadi kebakaran. Bahkan dia melukis kecelakaan maut, itu juga akan terjadi seperti yang dia lukiskan. Ini cara kerja kuasa gelap ya, merancangkan hal-hal yang jahat. Dan banyak lagi spirit-spirit yang Tuhan percayakan pada Mateo. Bercerita bahwa di situ juga ada spirit yang membuat bumi ini beku atau panas. Itu juga Tuhan perlihatkan ke Mateo. Bahkan nama malaikat penjaga kita itu juga Tuhan berikan ke Mateo, sehingga Mateo menceritakan itu semua, bahwa malaikat itu memang ada namanya. Jadi saya percaya apa yang Tuhan sampaikan melalui Mateo itu adalah pesan Tuhan, bahwa di luar kehidupan kita, di alam dimensi kegelapan itu, mereka juga bekerja, mereka juga berusaha untuk menjatuhkan umat Tuhan atau kita, pencipta yang diciptakan Tuhan, supaya dihancurkan, karena mereka hukumannya semakin dekat. Ini udah akhir zaman, jadi waktu mereka pun juga sempit. Untuk itu mereka banyak sekali merancangkan hal-hal yang jahat supaya manusia tidak bisa bertobat. Makanya untuk itu setiap bencana, sakit, penyakit itu datangnya dari si jahat. Tapi Tuhan mengizinkan itu terjadi supaya kita umatnya mau bertobat. Jadi saudaraku, ini
janji saya sudah saya tepati. Saya mengajak Matteo bahwa Matteo memang setiap hari, bahkan sampai hari ini saya tayangkan ini, Matteo masih sering mendengarkan suara Tuhan juga penglihatan. Mungkin Matteo coba tanya sesuatu, Tuhan, adakah hari ini yang Tuhan ingin perlihatkan ke Matteo? Belum ya. Apakah Tuhan memperdengarkan suaranya buat Matteo? Belum ya. Baik saudaraku terkasih, demikian perkenalan Matteo. Ini benar-benar anak saya, umur 10 tahun. Memang dia anaknya pemalu sebenarnya, tapi ada sedikit cerita juga. Setelah anak saya Matteo ini belum lama ini, Tuhan memberikan nubuatan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Abraham Joel. Mungkin sebagian saudaraku terkasih juga mengikuti channel beliau. Waktu itu anak saya dinubuatkan bahwa dia akan memiliki roh excellent, dan itu benar-benar digenapi bahwa Tuhan waktu itu melalui Bapak Abraham Joel memberi nama baru bagi Matteo, yaitu Daniel. Dan kecerdasan Daniel itu diberikan juga kepada Matteo. Sejak saat dinubuatkan Bapak Abraham Joel untuk Matteo sejak pertama kali sekolah sampai hari ini sudah 5 kali ulangan di sekolah, ulangan harian. Nilai Matteo 100 plus, bahkan tidak ada kesalahan apapun. Jadi seperti Tuhan itu benar-benar mengubah dan memberikan kecerdasan ilahi pada Matteo. Sebelumnya anak saya Matteo adalah anak yang pemalu, anak yang mungkin karena pelajaran daring akan berbeda ya dengan pelajaran yang tatap muka. Nah itu sangat minim sekali pengajarannya, dan begitu anak-anak bersekolah pasti akan kaget ya dengan pelajaran yang dia terima. Nah itu sempat anak saya nilainya kurang, dan waktu itu wali kelasnya juga bicara bahwa ini adalah PR buat Matteo supaya memperbaiki nilainya. Tapi saya waktu itu saat itu sedih, Tuhan, Engkau akan pakai Matteo, Engkau pasti juga akan memberikan kecerdasan pada Matteo. Untuk itu di saat saya berdoa seperti itu, Engkau tidak akan mempermalukan Matteo Tuhan, karena Engkau sudah memakai Matteo, pasti Engkau tidak akan mempermalukan. Nah, beberapa hari kemudian beliau Pak Abraham Joel bernubuat, bahkan memberikan pesan dari Tuhan bahwa anak saya Matteo mendapatkan nama yang baru, yaitu Daniel. Dan ini benar terbukti. Yang tadinya nilainya mungkin di sekolah kurang, pas-pasan seperti anak lainnya, tapi ini luar biasa. Matteo sejak saat itu, dari pertama masuk kelas 5 ini sampai hari ini nilainya 100 semua. Dan itu menunjukkan bahwa nubuatan yang beliau sampaikan, Bapak Abraham Joel, itu benar-benar terjadi dan tergenapi pada anak saya. Dan Matteo banyak sekali Tuhan berikan bahasa-bahasa yang dia tidak mengerti, tapi Tuhan tunjukkan, Tuhan juga ajarkan
bahasa Jerman, bahasa Rusia, Ukraina, itu cara menyapa mereka, itu Tuhan ajarkan pada Mateo. Walaupun itu hanya menyapa, tapi Tuhan melalui suara di telinga Mateo mengajarkan bahasa-bahasa itu. Itu luar biasa. Setelah saya lihat melalui Google Translate, itu ternyata apa yang Tuhan sampaikan kepada Mateo, bahasa-bahasa itu, negara lain itu sama persis dari cara pengucapannya maupun dari tulisannya, itu persis seperti yang Mateo dengar dari Tuhan. Itu juga luar biasa. Artinya apa yang Tuhan berikan pada Mateo itu adalah suatu kebenaran, tidak mengada-ada, karena Mateo tidak pernah belajar bahasa Jerman, Rusia maupun Ukraina, tapi Tuhan tunjukkan semua itu, bahasa-bahasa yang saya pun juga tidak mengerti gitu ya. Demikian saudaraku terkasih, mungkin tidak sempurna apa yang kami sampaikan, tapi kami yakin, percaya bahwa apa yang saya sampaikan ini tidak mengada-ada, tapi semuanya memang Mateo dapat dari Tuhan. Terima kasih saudaraku. Tapi sebelum kita berpisah, mari kita berdoa. Mari kita berdoa, Mateo. Tuhan, terima kasih Bapa atas kasih dan penyertaan-Mu ya Aba. Engkau sudah berkenan Tuhan menuntun kami, menuntun anak kami Mateo, supaya Mateo menyampaikan apa yang menjadi pesan-Mu, apa yang pernah menjadi pesan-Mu melalui penglihatan-penglihatannya Tuhan. Dan kiranya apa yang kami sampaikan ini menjadi berkat bagi saudara-saudariku terkasih di dalam Tuhan. Tuhan berkatilah, Tuhan saudara-saudariku terkasih di dalam Tuhan, berkati mereka semua supaya mereka benar-benar menjaga hidupnya Tuhan, karena ini adalah hari akhir Tuhan, di mana si pendurhaka itu akan segera datang. Kami harus persiapkan diri kami supaya kami tetap hidup kudus dan hidup dalam perkenanan-Mu Bapa. Dan pakailah anak-anak mereka juga Tuhan seperti Mateo. Tuhan percayakan untuk karunia-karunia, dan berikanlah kecerdasan ilahi pada anak-anak mereka Tuhan, supaya mereka juga menjadi anak-anak yang berguna bagi bangsanya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.